Dah. Kita mulai ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Teman-teman, karena kita belum mau memperkenalkan terlebih dahulu supaya kita lebih dekat lagi. Perkenalkan, nama saya Soria Oleh Putri-Zara. Saya dipanggil Ais dan saya nggak sendiri, di sini ada siapa Pak? Ya, perkenalan semuanya, nama saya Aulina Auladani. Bisa dipanggil Kak Aulina. Perkenalkan, nama saya Mujian Sandra. Bisa dipanggil Mujian. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru dan ringan karena kalian masih baru aja. Tetapi sebelum kita mulai, mungkin kita berdoa dulu biar kita lancar hari ini. Bisa siapa yang mau berdoa? Doa ya. Siapkan aja. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga hari ini kita lancar belajarnya. Tapi sebelum kita ngebahas lagi, kakak-kakak punya SDQ yang menyemangati kalian juga. Oke, aku ambil alih ya buat dari sini. Di sini gimana nih, masih pada semangat atau udah mulai ngantuk? Jadi kita main sedikit dulu ya, biar tambah semangat. Jadi apa yang udah disampaikan sama kakak-kakaknya bisa sampai ke kalian, oke? Oke. Jadi di sini kakak punya namanya SDG-nya tepuk waktu. Oke? Waktu itu di sini ada apa aja sih waktu? Ada pagi, siang, sore, malam. Oke, jadi kalau misalkan kakak bilang tepuk pagi, Ibu cuma mau nanya kacamata itu. Ibu biasa Iya, terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Maaf ya. Oke, lanjut ya. Jadi waktu di satu hari itu ada apa aja? Pintar semuanya. Kalau misalkan kakak bilang tepuk pagi, berarti kalian tepuknya berapa kali? Kalau tepuk siang? Tepuk sore? Kalau malam tepuk berapa kali? Nggak tepuk. Kenapa nggak tepuk? Oke, benar pada pintar nih kak semuanya. Oke, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Siapa sih yang masih tepuk malam-malam? Tepuk pagi, ada lagi ada konsentrasi ya. Tepuk sore, tepuk malam. Masih belum konsentrasi nih kak, masih pada ngantuk ya. Oke, ada lagi ya. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, good. Berarti udah pada siap kita untuk mendapatkan materi dari kakak-kakaknya. Karena tadi udah nggak ada yang salah, terakhir kita akan hari ini kita akan membahas tentang emosi. Ada yang tahu emosi itu apa? Marah,
kita dapat nilai ujian jelek, pasti reaksi yang alami kita adalah sedih, kecewa, cemas, gamut. Terus kalau misalnya kita dapat kabar baik, kita keluarin apa? Happy. Kita senang, kita bahagia. Tapi kalau misalnya ada orang marah-marah ke kamu, itu apa yang dialami? Kesel, marah-marah, jelas banget, tapi itu kan itu adalah suatu reaksi alami dari tubuh dan juga pikiran. Jadi kita nggak bisa mengontrol bahwa kalau misalnya ada suatu hal yang terjadi ke kita alami aja gitu, emosinya keluar. Mau itu misalnya sedih, senang, bahagia, kecewa, ataupun bingung, mungkin juga bisa. Nah, emosi ini itu harus namanya dikontrol. Kalau misalnya dikontrol kan pasti kita kayak meledak-ledak aja. Kalau marah nggak ada batasannya, marah sampai akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kan juga nggak baik kan. Nah, dari emosi ini ada karakteristik karena kalian ini sudah remaja, kalian sudah SMA kelas 10, kalian udah remaja. Ini tuh ada karakteristiknya juga. Yang pertama, mood jadi gampang berubah. Misal kita berangkat sekolah senang, terus tiba-tiba siang udah ngantuk, udah kesel, ada panas gitu. Terus tiba-tiba moodnya udah berubah kayak gitu. Nah, emosi tuh kayak gitu. Jadi ada karakteristiknya, kadang moodnya berubah. Terus dari yang senang ke sedih ke senang, entah tiba-tiba nanti malam-malam sedih, galau. Gak ada galau, pasti ada galau tuh kan? Iya. Banyak. Nah, terus juga sikap jadi lebih impulsif. Sikap jadi lebih impulsif ini maksudnya kita melakukan sesuatu, tapi kita nggak mikir jangka panjang tuh kayak gimana. Misal kita belanja barang, terus kayak udah belanja aja gitu. Tapi nggak mikirin tuh barang ada manfaatnya tuh buat kita kayak gitu. Itu tuh kayak gitu. Sikap yang kayak lebih impulsif. Kita nggak tahu manfaatnya apa, kita nggak mikirin jangka panjangnya seperti apa tuh kayak gitu. Ketiga ada lebih sensitif. Pasti ya, kalau cewek-cewek kan. Kalau juga mungkin kita lagi menstruasi, tiba-tiba emosi meledak-ledak, tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba lebih sensitif. Padahal kita kayak cuma bercanda kecil doang, ternyata malah bikin menakutkan hati gitu. Kemudian juga ada sering merasa tidak dipahami. Kita kadang merasa kayak, kok aku gini ya, tapi temen aku gak kayak gini. Nah, itu adalah beberapa karakteristik dari emosi dari sedih. Juga dari ada lebih sering impulsif atau bad mood tiba-tiba kayak gitu. Ya, selanjutnya kalau dari tadi yang udah dijelaskan sama Faiz, teman-teman kan bisa tahu apa itu emosi. Terus tadi emosi positif itu apa aja, bisa bahagia, apalagi teman-teman positif, emosi bangga, terus mendapatkan nilai baik, bagus, itu juga termasuk emosi. Terus juga ada emosi negatif, teman-teman bisa ngerasain kalau misalnya lagi marah, terus nangis, itu masuk dalam emosi negatif. Lalu dari emosi-emosi tadi yang terbagi menjadi dua, positif dan negatif, juga ada dampak dari emosi yang terjadi. Contohnya yang pertama, mudah bertengkar dan konflik sosial. Mudah bertengkar kenapa? Karena kita terlalu berlebihan sama misal sama emosi marah tadi. Kita marah sama misalkan teman A, tapi kenapa teman B disangkut pautan kayak gitu, terjadilah konflik. Terus yang kedua, menurunnya konsentrasi dan prestasi belajar. Karena dong lagi nggak mood jadi malas belajar, pernah nggak? Terus stres dan kelelahan emosional. Jadi ya kalau misalkan emang lagi marah ataupun lagi senang, dilakukan sewajar dan sejajarnya dilakukan. Itu tadi dampak dari emosi. Selanjutnya Kak Utia yang udah tadi kalian udah tahu ya emosi itu apa, terus dampaknya dari emosi itu apa, terus tadi ada emosi apa. Nah, kira-kira kalau misalkan kita lagi emosi, kita tahu nggak sih caranya untuk mengelola emosi itu seperti apa? Nah, kira-kira cara untuk mengelola emosi itu kayak gimana sih kalau menurut teman-teman? Sifat. Oke, betul, tadi dengerin musik, main game dan lain-lain, itu betul gitu ya. Karena setiap orang punya karakteristiknya masing-masing gitu ya, untuk bisa mengendalikan emosinya, untuk bisa mengelola emosinya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui dan ingat, pertama-tama teman-teman harus bisa menerima emosi teman-teman gitu. Teman-teman klasifikasikan dulu emosi
terima dulu marahnya gitu, terima dulu marahnya, terus klasifikasikan teman-teman lagi marah atau misalkan lagi sedih gitu. Ada nggak yang di sini yang nggak tahu kalau misalkan dirinya lagi marah atau lagi sedih gitu? Aku ada. Oke, ada kan yang misalkan nggak tahu misalkan kalau lagi marah atau sedih, ada juga yang kayak gitu. Nah, dengan kita menerima emosi kita jadi tahu nih, oh sekarang saya lagi marah nih, nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kamu lagi marah, ya udah terima dulu emosi itu. Terus habis itu kalau misalkan kamu lagi sedih, ya udah terima dulu sedihnya gitu. Baru setelah kamu tahu kalau misalkan emosi aku lagi marah atau emosi aku lagi sedih, baru langkah selanjutnya adalah gimana nih caranya. Pertama, caranya adalah teman-teman bisa ngelakuin ini apa namanya, berkata positif, self positif gitu, self talk positif kepada diri teman-teman. Misalkan kalau teman-teman lagi marah, kira-kira kalau misalkan kita lagi marah terus kita ngomong negatif gitu, kira-kira tambah marah atau gimana? Marah kan? Jadi kita harus berpikir yang positif, harus berucap yang positif kalau misalkan lagi marah gitu. Misalkan lagi marah nih, aduh kayaknya sekarang pelajarannya susah banget deh gitu, aduh sebel banget nih nggak bisa pelajaran ini gitu. Misalkan teman-teman lagi ngerasa kesel kayak gitu, terus teman-teman bisa ubah biar keselnya itu bisa berkurang dengan, oh pelajaran ini dan susah itu kok aku bisa minta bantuan sama teman atau aku bisa tanya lebih jelas sama guru gitu. Jadi teman-teman yang tadinya marah bisa berangsur lebih nggak marah lagi nih, nggak kesel lagi gitu. Jadi harus berpikir positif, harus berkata-kata yang positif. Lalu yang kedua, teman-teman bisa melakukan journaling emosi. Jadi kan kalau misalkan teman-teman lagi karakternya yang nggak bisa cerita, kan ada ya yang karakternya nggak bisa cerita ke teman atau ke orang tua atau ke siapapun itu, teman-teman bisa mengeluarkan itu dengan journaling emosi. Journaling itu teman-teman menulis, misalkan hari ini aku lagi sedih banget nih, kenapa sedihnya, teman-teman bisa luapkan di buku. Kenapa sedihnya, bisa aja disebut dengan diary. Ada yang suka nulis diary di sini? Nah, ya itu untuk bisa teman-teman mengeluarkan emosi teman-teman. Kalau misalkan lagi marah atau kesel sama siapapun, bisa tulis di diary tersebut, bisa tulis di jurnal tersebut. Dengan kayak gitu teman-teman bisa tahu nih, oh aku lagi merasakan ini. Dan misalkan kalau lagi sebel pun teman-teman bisa buat kayak goretan gitu di apa namanya, di buku teman-teman. Itu sampai kayak misalkan kalau lagi kesel banget, nggak apa-apa sampai kertas itu robek. Gak apa-apa, soalnya itu untuk meluapkan emosi teman-teman gitu. Jadi jangan meluapkan emosinya ke hal-hal yang negatif, kayak misalkan ada yang self-harm nggak di sini kalau lagi emosi, itu nggak boleh ya. Nah, jadi kayak lebih ke hal-hal yang positif. Lalu tadi benar bisa mendengarkan musik. Kalau misalkan lagi kesel bisa mendengarkan musik, biar musik itu tuh bisa jadi penenang buat teman-teman kalau misalkan lagi kesel atau lagi bete atau lagi apa gitu. Terus bisa juga olahraga. Siapa nih di sini yang suka olahraga? Ya. Kalau misalnya ini berarti pada sehat di sini ya. Oke. Dan juga lari. Tidur. Gak apa-apa. Kan macam-macam juga ya. Ada yang kalau misalkan lagi kesel, udah tidur aja biar emosinya berkurang atau sedihnya berkurang, itu juga nggak apa-apa gitu. Oke, tadi olahraga gitu ya. Dengan olahraga juga jadi misalkan kita lagi kesel atau kita lagi sedih, dengan kita olahraga kan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita kan bisa keluar tuh saat kita berkeringat atau saat kita lagi olahraga. Nah itu membantu mengurangi daripada hormon emosi kita gitu. Misalkan emosi sedih dan marah gitu, jadi berkurang dengan olahraga. Mungkin itu strategi yang bisa teman-teman lakukan ketika lagi emosi. Dan yang paling tahu diri kalian ya kalian sendiri gitu. Jadi tentukan strategi apa yang paling cocok untuk karakter kalian untuk bisa kalian kelola emosi kalian. Oke, itu aja dari saya kembalikan ke kalian. Nah, dari kan tadi kita sudah membahas tentang emosi itu ada apa aja, terus tadi gimana cara mengendalinya, terus tadi apa dampaknya apa. Dan teman-teman kira-kira ada pertanyaan atau misalnya mungkin kan kalau saya kalau lagi emosi gini-gini, pasti gimana? Caranya gimana? Atau ada yang mau sharing yang kalau lagi emosi kayak gimana? Misalnya ada pertanyaan atau ada yang bingung, biasanya tadi kan Kak Budi sudah menjelaskan bahwa kayak tadi tuh bisa jurnali, lalu emosi atau misalnya bisa bercerita sama teman-teman kalian percaya. Kalau kalian rata-rata ngapain?
Apa yang biasa curhat ke teman kah? Atau nulis aja kah? Atau lagi diem aja. Aku mau belajar. Everyone. Tadi apa? Belajar. Terus yang lain? Beneran gaji? Jadi kalau misalnya emosi sebisa mungkin diluapkan aja. Kalaupun emang mau marah-marah sendiri nggak apa-apa, marah itu luapin sendiri. Atau misalnya bantal gitu, kita luapin gitu bantal. Daripada dipendem, takutnya kalau yang jangan dari overthinking, takutnya kita jadinya nggak ada pemikiran yang positif lagi. Mungkin belum terbiasa, mungkin belum apa-apa belum terbiasa karena kan kalian lagi masa-masa remaja, emosinya masih belum stabil, nggak apa-apa. Tapi kita bisa belajar dari sekarang untuk kontrol emosi kita harus seperti apa itu ya. Baik, ada yang mau ditanyain lagi? Jelas semua? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, bisa kita simpulkan bahwa tadi apa aja kita bahas apa dari awal? Emosi. Apa lagi? Cara mengatasinya. Apa? Ciri-ciri. Apa lagi tadi? Stretching. Stretching betul. Stretching. Ya, apa lagi? Benar ya, semoga yang tadi kita kakak-kakak from Wi-Fi bisa dimengerti sama kalian semua, bisa kalian semua, supaya teman-teman bisa mengenal emosinya masing-masing dan bisa mengendalikan emosi dalam kehidupan ini. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan dan kita sudah bahas dari awal sampai akhir, nextnya mungkin ya kita cukupkan sekian aja. Kalau kita bisa ketemu lagi, kita bisa membahas yang lebih jauh lagi, lebih lagi sama kalian. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba nggak rekam ulang. Pulang dari awal kayaknya. Ya.